Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelum wawancara dimulai, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama, umur, terus tempat tinggal. Terima kasih Adi sudah mau silaturahmi ke rumah saya. Semoga dengan silaturahmi ini semakin mempereratkan tali silaturahmi antara keluarga saya dan keluarga Mas Anang, namanya Mas Anang. Nama saya perkenalkan, nama saya Ruanto Jaroji, umur kurang lebih 54 tahun. Saya asli Pakuan Kidul, Tirta Molo, Kasihan Bantul. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang sejarah berdirinya pabrik gula Madukisme? Madukisme awalnya berdiri itu sebelum Indonesia terbentuk, yaitu negara Indonesia terbentuk. Dulunya ada namanya Pabrik Padokan. Terus nanti setelah kemerdekaan Indonesia Raya itu berganti nama Padokan dari gabungan pabrik-pabrik yang berada di wilayah Bantul. Contohnya seperti dari pabrik Ganjuran, pabrik Gesian. Pabrik Gesian kurang lebih berada di sebelah barat Kalikon, sebelah timur Lombok atau wilayah Serandaan. Terus dari pabrik Padokan itu sendiri 31, terus berdirinya 31 mulai tahun 1950. Berdirinya pabrik Madukisme. Itu pabriknya itu milik siapa kalau kita? Pabrik Madukisme itu sebagian besar adalah milik Kesultanan Yogyakarta. Nanti juga ada dari pemilik asing. Sepengetahuan saya, pabrik Madukisme itu adalah milik Kesultanan Yogyakarta. Terus untuk selanjutnya itu apakah pabrik gula itu setiap hari beroperasi atau ada musim-musim tertentu? Pabrik Madukisme itu beda dengan pabrik-pabrik lain. Kalau Madukisme itu ada masa atau musim gilingnya. Biasanya itu diawali dari bulan Mei sampai dengan awal Oktober. Dan setelah bulan Oktober nanti menunggu atau reparasi peralatan atau mesin-mesin yang ada di pabrik itu sendiri, sambil menunggu masa-masa panen tebu lagi atau masa tebu itu sudah layak panen atau sudah waktunya untuk dipanen untuk dibikin gula lagi. Jadi tebu-tebu yang ditanam di sekitar sini itu merupakan program dari Madukisme itu sendiri atau pabrik Madukisme itu biasanya sistemnya sewa tanah ya. Jadi nanti sewanya disewa berapa, terus nanti sampai berapa, misalnya berapa bulan atau berapa tahun sewanya tanah tersebut. berarti sudah bekerja sama ya antara yang sama-sama pabrik gula itu sendiri? Sudah. Dan nanti untuk yang punya sah dibebaskan boleh disewa atau tidak. Selanjutnya, apakah banyak warga di sini yang bekerja di Madukisme? Dari warga khususnya dari Pakuan Kidul, Merisi, Grobogan itu adalah wilayah-wilayah yang berada di sekitar pabrik Madukisme. Itu sebagian besar banyak yang bekerja di pabrik Madukisme. Terus bagaimana cara merekrut pekerja-pekerja? Cara perekrutan karyawan Madukisme itu ada yang melalui pendaftaran, ada yang lewat keluarga, misalnya dari anaknya atau saudaranya. Itu nanti misalnya sesuai dengan kriteria atau mempunyai kemampuan untuk bekerja, itu bisa bekerja di Madukisme. Untuk selanjutnya, di dalam pabrik Madukisme itu terdapat pekerjaan bagian apa aja? Kalau sepengetahuan saya, itu Madukisme ada berbagai tempat, yaitu yang pertama itu untuk bagian emplasmen. Emplasmen itu adalah
bagian lori yang mengangkut dari pembongkaran tebu dari truk dimasukkan ke dalam pabrik. Terus nanti ada bagian tanaman. Bagian tanaman itu nanti mengurusi tanaman tebu yang berada di persawahan dan di daerah-daerah yang ditanami tebu. Dan ada yang bagian pabrikasi. Bagian pabrikasi itu yang mengurusi pengolahan gula yang berada di dalam pabrik. Misalnya nanti bagian instalasi, ada bagian limbah dan lain-lainnya. Masyarakat yang bekerja di sini itu kebanyakan tuh di bagian apa aja? Ada macam-macam di sini yang bekerja di sini, ada yang udah ada level sampai, kalau istilahnya kalau di pabrik tempatnya itu namanya supervisor, kalau di Madukismo namanya mandor. Mandor itu setingkat dengan supervisor. Ada yang menjadi masinis. Masinis itu kurang lebih ya di bawahnya manajer. Kalau biasanya kalau yang untuk kepala bagian atau manajemen itu memang dari orang luar yang tinggi. Tapi juga ada yang dari luar lingkungan Padang itu. Untuk selanjutnya itu mengenai lingkungan ini Pak. Bagaimana kondisi udara, air, dan kebersihan di lingkungan sekitar pabrik? Kalau lingkungan dampak dari limbah pada saat Madukismo giling itu biasanya ada debu, tapi itu sangat tidak berpengaruh, cuma ada sedikit. Tapi kalau untuk airnya itu juga biasa saja. Ya, bisa untuk kalau yang tidak terlewati atau dari limbahnya itu airnya masih bagus dan bisa untuk dikonsumsi. Tapi yang dilewati limbah itu tanamannya masih bisa tumbuh atau terkena dampaknya? Kalau ini ya cerita dari petani-petani yang kebetulan sawahnya itu dilewati oleh air limbah Madukismo, itu tanamannya malah bagus karena itu katanya mengandung pupuk. Ini cuma cerita dari petani-petani yang kebetulan sawahnya dilewati aliran limbah Madukismo. Itu tanamannya bagus, tumbuhnya bagus dan hasilnya juga lumayan bagus. Terkait kondisi udara kan kita tahu sendiri ya di pabrik Madukismo itu agak tercium bau-bau yang aneh itu. Respon masyarakat terhadap hal itu? Ya karena sudah berlangsung bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun sebelum Indonesia ada ya. Jadi untuk aroma bau karena itu sudah terbiasa, jadi tidak berpengaruh. Kan dengan imbalan, misalnya dengan itu saling menguntungkan ya. Contohnya misalnya warga sekitar kena baunya Madukismo, misalnya Madukismo, tapi kan lingkungan sekitar Madukismo dapat bekerja di pabrik. Jadi itu kan bisa mengangkat atau mengurangi pengangguran yang berada di wilayah sekitar pabrik itu sendiri. Berarti itu pabrik Madukismo itu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar ya? Ya betul sekali. Itu yang sebagian besar itu untuk karyawan-karyawannya, yaitu itu memang yang bekerja dari lingkungan kanan kiri atau sekitar Madukismo itu. Misalnya kalau tidak ada Madukismo kemungkinan besar ya akan banyak pengangguran dari lingkungan pabrik itu sendiri. Karena warga sekitar pabrik itu sudah tergantung kepada Madukismo sudah sebelum Indonesia ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka itu orang-orang dari Padoan itu sudah bekerja di Madukismo. Itu masih terkait tentang kesehatan. Apa dampak kesehatan yang dirasakan warga karena aktivitas pabrik itu ada dampaknya? Kalau dampak kesehatan biasanya tidak ada. Maksudnya selama ini dari masyarakat sendiri juga ada keluhan, misalnya sesak napas atau diare dari dari minum dari air tanah itu dari Madukismo juga belum ada laporan sampai Madukismo atau belum ada misalnya belum ada keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kondisi dari pabrik Madukismo. Berarti nggak ada penyakit yang ditimbulkan oleh pabrik itu? Belum ada, jadi semoga tidak ada. Selanjutnya itu
bagaimana pabrik Madukismo ini menangani limbah? Pabrik Madukismo kan sudah berdiri lama ya, Bu. Jadi mungkin sudah sangat berpengalaman dan menangani limbah. Untuk limbah dari Madukismo ada berupa limbah kering ya, seperti namanya kalau istilahnya kalau di sini namanya blotong ya. Blotong itu diolah dari Madukismo sudah menjadi pupuk. Jadi namanya pupuk organik, namanya dari produksi dari Madukismo. Pengolahan limbahnya berupa limbah padat itu dijadikan pupuk. Dan untuk limbah cair nanti dialirkan ke sungai, itu nanti bisa untuk di pengairan dan juga bisa sebagai pupuk lagi nanti dari petani juga untuk mengarik daya pembeli pupuk. Mungkin kalau selama Madukismo itu giling dan dapat mengurangi biaya untuk membeli pupuk. Berarti itu blotong itu ya pupuk blotong itu dijual atau dikasih ke petani? Kalau itu kelihatannya untuk dipakai sendiri deh. Misalnya dipakai untuk memberikan pupuk pada tanaman tebu yang berada di area sawah-sawah itu untuk memupuk bibit. Berarti itu bisa berupa siklus ya, berarti panen terus hasil panen itu jadi pupuk terus ditanam buat panen, buat tanam kopi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu tentang bagian budaya nih, Pak. Apakah ada tradisi atau kegiatan adat yang ada di pabrik Madukismo? Ada deh, sini itu Madukismo itu ibaratnya murid-murid kebudayaan itu yang biasanya sebelum giling itu ada nama cembengan. Cembengan itu mengadakan acara kirap itu mengarak tebu manten. Kalau namanya saya tidak tahu, ada yang namanya Kiai Lebih atau siapa itu saya kurang tahu, tapi nanti dari tebu manten itu diarak dari Madu Canja, jadi berada di sebelah di gedung pertemuan Madukismo itu, nanti diarak atau dikirakan keliling pabrik, nanti masuk ke gilingan. Dan nanti setelah acara itu, sebelum acara tebu manten itu diadakan pementasan wayang kulit yang berada di di Parangkusumo, dan untuk yang berada di sekitar masjid nanti diadakan pasar malam. Di pasar malam itu kan nanti akan ditampilkan kesenian-kesenian tradisional seperti jatilan, nanti ada campur sari atau lagu-lagu tembang-tembang Jawa itu. Nanti juga ada dari pentas tari anak-anak untuk pada pentas di acara. Kalau sini namanya cembengan itu pasar malam. Kurang lebih pasar malam itu diadakan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu nanti terakhir kalinya itu nanti diadakan tebu manten itu tadi yang dikirap dari Madu Canja masuk ke pabrik. Nanti setelah beberapa hari setelah acara tebu manten atau kirap itu nanti diadakan giling lagi. Berarti itu kebudayaan itu yang berpartisipasi itu masyarakat sekitar atau itu ya ada dari masyarakat sekitar, nanti yang punya keterampilan bisa nari atau bisa nyanyi nanti bisa pentas. Dan nanti pun itu nanti ada yang misalnya di pasar malam itu yang jualan itu dari masyarakat sekitar di sekitar pabrik itu. Yang terakhir nih, jika Bapak dapat memberikan pesan atau harapan kepada pengelola pabrik, apa yang Bapak ingin sampaikan? Kalau harapan kami sebagai warga sekitar pabrik Madukismo, harapan saya untuk Madukismo itu dapat
selalu bisa mensejahterakan karyawannya khususnya yang berada di lingkungan, dan nanti majelis ini dapat bertahan dalam menghadapi persaingan industri yang semakin maju, dan semoga nanti semakin banyak dari warga Padang ini yang bisa bekerja atau mengisi rezeki di pabrik gula tersebut. Oke, mungkin cukup sekian wawancara yang pertanyaannya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan informasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih adik dan teman-teman juga dengan saya. Cuma sebatas itu kemampuan informasi yang saya berikan. Mungkin masih untuk lebih jelasnya pasangan dan teman-teman bisa bertanya kepada warga sekitar atau kepada nanti bisa ada teman atau saudari yang bekerja di metabolisme, nanti bisa diminta informasi lagi mengenai metabolisme tersebut. Terima kasih Pak.